perkenalkan, nama saya Kak Dian Widiartini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul dan mekanisme persalinan. Yang pertama yaitu anatomi panggul. Tulang panggul terdiri atas bagian lunak dan bagian keras. Bagian lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen yang mengelilingi dan menyangga tulang keras. Bagian keras dibentuk oleh tulang-tulang. Menurut fungsinya, tulang panggul dibagi menjadi dua, yaitu bagian pelvis yang berada di atas linea terminalis atau false pelvis, dan bagian pelvis yang terletak di bawah linea terminalis atau true pelvis. True pelvis penting dalam mekanisme persalinan. Secara umum, tulang panggul dibagi menjadi dua, yaitu panggul besar atau yang disebut dengan pelvis mayor dan panggul kecil atau yang disebut dengan pelvis minor. Yang pertama yaitu pelvis mayor atau panggul besar. Panggul besar dibentuk oleh 4 tulang. Yang pertama yaitu dua tulang pangkal paha, yang dibentuk oleh dua tulang pangkal paha yang disebut dengan os coccyx. Tulang pangkal paha terdiri dari 3 buah tulang. Yang pertama yaitu tulang usus. Tulang usus yang disebut dengan os ilium. Os ilium merupakan tulang yang membentuk sebagian besar tulang panggul dan membentuk bagian atas dan bagian bawah panggul. Pada tulang usus ada bagian yang menebal yang disebut dengan crista iliaca, dan ada bagian yang menonjol. Yang menonjol ini disebut spina iliaca anterior superior. Pada bagian menonjol dan bagian ini disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Pada tulang pangkal paha juga terdapat ini yang disebut dengan acetabulum. Selanjutnya yaitu tulang kedua yang membentuk pangkal paha yaitu tulang duduk. Tulang duduk yang disebut dengan os ischium. Pada tulang duduk ada bagian yang menonjol pada bagian belakang tulang duduk yang disebut dengan spina ischiadica. Dan pada tulang duduk juga terdapat bagian yang sangat tebal yang berfungsi untuk mendukung gerakan kita ketika duduk yang disebut dengan tuber ischiadicum. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan atau yang disebut dengan os pubis. Pada bagian ini disebut dengan simfisis pubis. Tulang kemaluan berada di depan bawah tulang usus. Tulang kemaluan yang menghubungkan antara tulang kemaluan dan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis, sedangkan tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis. Tulang kemaluan dan tulang duduk dibatasi oleh foramen obturatum. Selanjutnya yaitu ada tulang sakrum atau disebut dengan os sakrum. Tulang sakrum ini terletak di antara dua pangkal paha. Os sakrum ada bagian atas yang menonjol yang disebut dengan promontorium. Os sakrum terdiri dari 5 ruas tulang yang saling berhubungan erat. Selanjutnya, tulang yang terakhir yang membentuk panggul besar yaitu tulang tungging atau os coccyx. Tulang tungging atau os coccyx ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Pada saat proses persalinan, tulang ini dapat terdorong ke belakang untuk memperluas proses persalinan. Yang selanjutnya yaitu pelvis minor atau panggul kecil.
Panggul kecil dibentuk oleh 4 bidang. Yang pertama yaitu pintu atas panggul. Pintu atas panggul. Pintu atas panggul dimulai dari promontorium, lalu ke sayap sakrum kanan. Setelah itu melewati ramus superior os pubis kanan, melewati bagian atas simplicis pubis, ramus superior os pubis kiri, lalu kembali ke sayap sakrum kiri, lalu kembali ke promontorium. Selanjutnya yaitu pintu tengah panggul terdiri dari 2 bidang, yaitu bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Bidang luas panggul dimulai dari pertengahan simplicis, lalu memotong promontorium, memotong pertemuan antara 2 dan 3 sakrum, kembali ke promontorium, lalu kembali lagi ke pertengahan simplicis. Selanjutnya yaitu bagian sempit panggul. Bagian sempit panggul dimulai dari pinggir bawah simplicis pubis, lalu ke spina ischiadica ke sini, lalu ke spina ischiadica, memotong 1 sampai 2 cm dari ujung bawah sakrum, lalu ke spina ischiadica bagian kiri, lalu kembali lagi ke bagian bawah simplicis pubis. Selanjutnya yaitu pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul tidak berupa bidang, namun berupa segitiga. Pintu bawah panggul ada 2, yaitu terdiri dari segitiga depan dan segitiga belakang. Segitiga depan itu dibatasi oleh oracus pubis dan didasari oleh tuber ischiadicum. Ini segitiga bagian depan. Dan segitiga bagian belakang itu didasari oleh tuber ischiadicum dan ligamentum sacrum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah janin atau kepala janin terhadap jalan lahir. Mekanisme persalinan terdiri dari 7 tahap. Tahap yang pertama yaitu engagement. Engagement terjadi ketika terjadi penurunan bagian bawah janin atau bagian terendah janin atau kepala yang sudah memasuki PAP. Pada tahap engagement ini, bayi melalui 3 posisi. Posisi pertama yaitu synclitismus. Posisi pertama synclitismus adalah posisi di mana sutura Sagittarius sejajar dengan sumbu jalan lahir. Yang ini sejajar dengan jalan lahir. Posisi yang kedua yaitu ansiklitismus anterior, yaitu posisi di mana kepala janin mendekat ke promontorium dan os pariental lebih rendah daripada posisi synclitismus. Posisi yang ketiga yaitu posisi asynclitismus posterior. Asynclitismus posterior adalah posisi di mana kepala janin mendekat ke simplicis pubis atau tulang kemaluan dan tertahan di simplicis pubis. Pada tahap engagement, pada primigravida terjadi sebelum impartu atau sebelum akhir bulan kehamilan, dan pada multipara terjadi pada saat impartu atau pada saat terakhir kehamilan. Yang tahap selanjutnya yaitu descent. Descent adalah masuknya bagian kepala janin lebih dalam ke rongga panggul. Descent dapat terjadi karena 3 kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan tekanan cairan ketuban, kontraksi uterus, dan kesesuaian jalan lahir.
Apabila tiga kekuatan ini tidak ada, maka descent tidak akan dapat terjadi. Kepala janin atau bagian tubuh janin masuk semakin dalam ke rongga panggul, janin akan mengalami mekanisme yang ketiga, yaitu fleksi. Fleksi adalah posisi di mana kepala dagu janin semakin dekat ke dada, seperti ini, semakin dekat ke dada, dan yang terlihat adalah ubun-ubun bagian belakang. Setelah mengalami fleksi, janin akan mengalami internal rotation atau putaran paksi dalam. Internal rotation atau putaran paksi dalam terjadi apabila bagian bawah janin sudah setinggi spina ischiadica ini, jika apabila kepala janin sudah sejajar spina ischiadica, maka kepala janin akan mengalami putaran paksi dalam, dan yang semakin terlihat adalah ubun-ubun kecilnya. Jika janin mengalami fleksi dan putaran paksi dalam, untuk menyesuaikan posisi janin dengan posisi janin dengan keadaan panggul, karena pada pintu tengah panggul terdapat bidang sempit. Setelah mengalami putaran paksi dalam, janin akan mengalami ekstensi. Ekstensi akan terjadi apabila ubun-ubun kecil atau occiput tulang kepala janin sudah terlihat pada vulva atau di perineum. Seperti ini semisal perineum atau vulva. Lalu dagu janin akan menjauhi dada, seperti ini, dan kepala janin akan terlihat. Setelah itu, kepala janin akan mengalami putaran paksi luar atau external rotation, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah mengalami putaran paksi luar, maka tahap yang terakhir yaitu exclusion. Exclusion adalah tahap di mana terjadi pengeluaran bagian seluruh tubuh janin yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Pada saat membantu, tenaga kesehatan berada di sebelah kanan, tangan kiri tenaga kesehatan berada di bagian bawah seperti ini, dan tangan kanan berada di bagian atas. Tarik kepala janin ke bawah untuk mengeluarkan tangan bagian atas, dan tarik kepala janin ke atas untuk mengeluarkan bagian tangan bawah janin sampai seluruh tubuh janin keluar. Sekian penjelasan tentang anatomi panggul dan mekanisme persalinan dari saya. Apabila ada salah kata dan penyebutan, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi.